Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namaste. Berjumpa kembali bersama kami penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Poso dalam seri bimbingan dan penyuluhan agama Hindu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan pagi hari ini kami menyampaikan renungan wacana Dharma tentang agama Hindu. Pada kesempatan kali ini kami akan mengambil topik dengan tema yaitu doa atau mantra. Setiap kita mengawali sebuah aktivitas, dari bangun pagi sampai kita menjelang tidur pun kita selalu berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, sangat baik jika selalu diawali dengan pemujaan, ungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Lalu mengapa kita perlu sekali untuk selalu berdoa setiap mengawali suatu kegiatan atau usaha dalam kehidupan kita? Doa atau puja yang kita lakukan, yang kita lantunkan untuk memuja dan memuji keagungan Tuhan Brahman, ini akan menjadikan spirit, motivasi untuk menguatkan diri kita di dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan kita. Doa-doa yang kita lantunkan merupakan pemujaan, merupakan harapan, merupakan pengampunan, merupakan permohonan dari keinginan kita selama dalam beraktivitas. Tentu sudah setiap orang melakukan puja, ini berarti menyelaraskan antara Sang Pencipta dengan manusia itu sendiri. Ya adalah membangun hubungan harmonis antara Tuhan Brahman dengan manusia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berdoa atau memuja Sang Yang Widi, Tuhan Brahman sebagai manifestasi tertinggi, tentu setiap orang memiliki keinginan, harapan, dan permohonan yang berbeda-beda. Keinginan, harapan, dan permohonan yang disampaikan lewat doa, yang disampaikan lewat puja, itu sah-sah saja bagi setiap orang. Hanya saja, tidak semua keinginan, permohonan, dan harapan dikabulkan ketika sehabis kita berdoa dalam rangka menjalankan kegiatan kita. Terkadang ada orang berdoa usuk sekali, memuja, memohon, dan berharap kepada Tuhan agar keinginan, kebutuhan akan terpenuhi lewat doa dan usahanya. Tetapi di sisi lain, ada juga orang yang berdoa, memohon, dan berharap kepada Sang Pencipta yang dalam kehidupannya selalu rezekinya lancar, usahanya lancar, sesuai dengan keinginan dan harapannya. Suatu ketika seorang anak rajin sekali berdoa kepada Tuhan dan dia berharap agar
selalu diberikan rezeki sesuai dengan permohonan dan harapan dalam setiap doa. Setiap hari dia rajin, pagi, siang, sore dia selalu rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Pada suatu saat dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Kenapa Tuhan tidak memberikan atau mengkaruniakan apa yang saya lakukan dalam setiap doa?" Kemudian sang ayah menjawab, "Wahai anakku, tidak semua doa akan dikabulkan dalam sekejap." Kemudian sang ayah memberikan sebuah ilustrasi. "Anakku, kau pernahkah datang di sebuah warung makan atau restoran? Di sana orang pada makan, bercengkrama dengan penuh gembira. Kemudian pada saat di sela-sela itu datanglah seorang pengemis, seorang gembel. Apa reaksi daripada orang-orang itu? Pasti Ananda akan melihat si pengamen ini akan diberikan uang secepat mungkin oleh orang-orang yang makan di restoran itu, dengan harapan dia, pengamen itu, gembel itu akan segera pergi dari hadapannya. Tetapi di sisi lain, kalau ada pengamen, gembel yang pakaiannya rapi, kemudian dengan lemah lembut datang ke sana, ke tempat restoran, tentu dengan suara gitar yang nyaring, suara yang bagus, menyanyi dengan lemah lembut, suaranya indah dan menghibur para pendatang di restoran itu, maka sang orang-orang yang makan di restoran itu akan menahan sang pengamen itu. Kenapa? Karena suaranya bagus, kemudian nyaman, membuat dan menghibur, sehingga orang-orang yang di sana datang itu menahan itu, karena mereka merasa nyaman, senang, dan nikmat dari apa yang dia lakukan oleh pengamen itu dengan menyanyi, bermain gitar dengan baik. Jadi anakku, mungkin demikian sebuah ilustrasi yang Bapak bisa sampaikan. Ada orang ketika dia berdoa, dia selalu memohon sesuai dengan karmanya. Dia dalam kehidupannya, setiap doa, setiap harapan selalu dipenuhi. Tetapi ada juga yang selalu setiap hari berdoa, setiap hari melakukan puja, bakti kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan harapan dan pengharapan dalam dirinya, tidak serta-merta langsung dipenuhi keinginan dan harapannya. Mungkin saja ini adalah buah dari karma, dan bisa jadi ini adalah bagian dari permainan Tuhan, karena doa-doa yang Ananda lakukan yang tidak serta-merta langsung dikabulkan mungkin, dan ini Tuhan itu merasa nikmat, merasa nyaman, merasa senang dengan doa-doa kita, sehingga kita mungkin dalam kehidupan yang akan datang, kita menjadi orang-orang yang keinginannya terpenuhi. Walaupun dengan demikian, tidak serta-merta doa-doa dan harapan kita terpenuhi, dan apabila doa-doa kita terpenuhi, jangan lupa berdoa, memuja, menyelaraskan diri dengan Tuhan itu selalu setiap saat. Jangan bosan-bosan, jangan sampai tidak berdoa dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur itu penting, bersyukur itu baik,
bersyukur itu dianjurkan dalam agama. Salah satu rasa kita bersyukur, cara kita bersyukur kepada Tuhan, cara syukur kita kepada Tuhan atas karunia dari kuasa Tuhan terhadap hidup diri kita di dunia ini adalah dengan cara berdoa. Karena dengan berdoa berarti kita mengingat Tuhan. Dengan berdoa berarti kita menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang baik di antara orang-orang yang baik pula. Semoga yang kecil ini kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan doa puja merupakan bagian dari sadana spiritual, sadana dalam beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian wacana Dharma singkat, semoga bermanfaat, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Salam Rahayu.